Pakai aja pakai itu. Bawakan aja. Ikut sesuai dengan aturan ya. Gak apa-apa. Kami nanti akan menyampaikan kepada kita semua terkait dengan sejauh mana kesiapan dari masing-masing divisi sesuai dengan tahapan yang sedang akan berjalan di Pilkada 2024 ini. Dan nanti mungkin setelah itu kita akan berdiskusi pertanyaan jawab terkait dengan apa yang kemudian ingin dikonfirmasi oleh Bapak Ibu semua. Yang kedua, tentu ini adalah bentuk komunikasi dan koordinasi kita, karena bagaimanapun juga kami atas nama lembaga mengucapkan terima kasih dan setinggi-tingginya kepada seluruh insan pers di Kepri, khususnya di Tanjung Pinang ini, yang dalam pemilu 2024 kemarin sudah sedemikian sangat membantu, bisa dibilang begitu, dengan pemberitaan, diseminasi, informasi dan sebagainya, termasuk juga kritik kepada kami. Karena apa yang kami sampaikan tadi itu adalah satu bentuk kepedulian dan perhatian teman-teman media dalam rangka menjaga kami untuk tetap menjalankan sesuai dengan koridor ketentuan dan sekaligus membantu kami mensosialisasikan kepada masyarakat. Kalau mungkin hari ini kami juga sering mendapatkan informasi banyak masyarakat yang belum mengetahui kapan hari pencoblosan itu untuk pilkada. Apakah bahkan yang lebih elementer memang ada pilkada ya? Ini pertanyaan-pertanyaan yang mungkin ada. Maka kemudian segala upaya kita lakukan dalam rangka untuk mendekatkan pilkada itu sendiri pada masyarakat, khususnya kepada para pemilih, baik itu dalam bentuk tatap muka yang sifatnya segmentasi maupun diseminasi informasi yang sudah pernah dilakukan oleh kawan-kawan di 2024. Dan tentu kami mengharapkan di pilkada 2024 ini juga teman-teman media, insan pers juga bisa membantu mensosialisasikan. Setidaknya adalah bahwa ada pilkada di hari Rabu 27 November, ada kewajiban dari masyarakat untuk terdaftar sebagai pemilih sebelum kemudian mendapatkan haknya, yaitu mencoblos di TPS dan kemudian pendidikan politik lain. Saudara kita di pelosok, di daerah kepulauan yang mungkin dari akses media tertentu tidak sampai, maka melalui media elektronik, media online misalnya, ini bisa tersampaikan. Karena kami menyadari bahwa hampir seluruh atau mayoritas masyarakat Kepri ini sudah memiliki gadget sebagai media komunikasi yang ada di tengah-tengah kita. Nah, karena itu Bapak Ibu semua, di waktu sekitar 2 jam ke depan maksimal, saya yakin Bapak Ibu semua, kawan-kawan semua juga akan segera ada di lapangan untuk mendapatkan berita-berita lainnya selain dari KPU. Maka pertama kami berikan kesempatan kepada Ibu Jernih Milati Seregar yang mengampu sumber daya manusia Parmas dan Sosdili juga Sodul Hajat kegiatan pagi ini untuk menyampaikan kepada kita semua apa-apa saja yang sudah dan sedang dan akan dilakukan. Provinsi Kepri itu sudah melaksanakan tahapan dan sekarang juga sedang melaksanakan tahapan pilkada tahun 2024. Nah, ketika pemilu di tahun 2024 kemarin yang baru kita laksanakan, itu untuk badan ad hoc kita ya, yang mana ada di 80 kecamatan dan di 419 kelurahan di Provinsi Kepulauan Riau. Dalam melaksanakan tugas, mereka semuanya sudah mengakhiri masa jabatan mereka, masa tugas mereka, dan begitu juga teman-teman di KPPS. Ya, jadi teman-teman KPPS kemarin juga sudah melaksanakan dengan baik
dan sukses dalam melaksanakan pemilu di tahun 2024. Dan alhamdulillah untuk teman-teman di KPPS, baik penyelenggara, baik PPK, PPS, bahkan KPPS, itu di Kepri tidak ada yang mengalami atau terkena musibah meninggal dunia. Jadi ada beberapa teman-teman juga di KPPS, PPK, baik pun PPS itu mereka yang kelelahan, ada yang setelah melaksanakan tugas di KPPS itu tapi tidak signifikan jumlahnya gitu ya. Ada 42 ada yang sakit, ada yang kelelahan, tapi yang untuk seperti isu di tahun 2019 kemarin untuk yang meninggal alhamdulillah tidak ada, karena kita kemarin itu secara selektif ya, teman-teman itu semua syarat dan ketentuannya adalah sehat. Jadi sebelum mereka melaksanakan tugas harus cek kesehatannya, yaitu kolesterol dan Pantarli. Nah, dalam waktu dekat ini kita akan merekrut panitia pemutahiran data pemilih. Jadi di mana nanti kalau terkait teknis dalam pemutahiran data pemilih itu nanti di Pak Brio, tapi secara SDM sekarang ini kita dalam merekrut Pantarli atau PPDP, yang mana pengumumannya itu nanti di tanggal 13 Juni ya, tanggal 13 Juni sampai dengan tanggal 17 Juni 2024. Jadi sekarang kami juga sudah share ya di media sosial juga bahwa kita ada perekrutan panitia pemutahiran data pemilih yang sekepri itu nanti kita akan merekrut 5.906 dari 3.304 TPS. Jadi kami sudah mendestinasikan juga di media sosial kami bahwasanya sekarang lagi digaungkan untuk perekrutan Pantarli teman-teman panitia pemutahiran pemilih. Jadi kami harapkan bahwasanya teman-teman Pantarli ini juga harus memenuhi syarat dan ketentuan sama yang dilaksanakan waktu ketika kita perekrutan KPPS. Nah, syarat dan ketentuan tersebut ya kemarin juga sudah dituangkan di dalam keputusan KPU RI nomor 638 bahwasanya salah satu syarat dari perekrutan Pantarli ini adalah kesehatan juga ya. Jadi teman-teman ini juga di salah satu syaratnya itu untuk sehat secara jasmani dan rohani. Lalu usia 17 tahun. Jadi usia 17 tahun, warga negara Indonesia, dan pendidikannya paling rendah adalah SMA atau sederajat. Jadi Bapak Ibu, itu ada beberapa salah satu syarat, yang mana syaratnya tersebut itu selain juga berpendidikan paling rendah SMA atau sederajat, itu juga tidak menjadi anggota partai politik atau tidak menjadi tim kampanye atau tim pemenangan pada pilkada dan pemilu yang terakhir. Jadi itu salah satu syarat, dan di mana nanti di dalam pembentukan Pantarli ini juga ada proses tahapan seleksinya yang saya sampaikan di awal tadi, tanggal 13 Juni tahun 2024 sampai dengan 17 Juni tahun 2024 itu adalah pengumuman pendaftaran calon Pantarli atau PPDP. Lalu di tanggal 13 Juni sampai dengan 19 Juni tahun 2024 itu teman-teman Pantarli, calon Pantarli sudah boleh ya mendaftarkan, yaitu menerima pendaftaran calon Pantarli dan PPDP. Itu mulai dari tanggal 13 nanti ini sudah bisa sekalian mendaftar. Kita mengumumkan sekalian juga teman-teman calon Pantarli ini mendaftarkan ke PPS ya, nanti PPS
oleh teman-teman di tingkat kelurahan di elemen masyarakat untuk sebagai agen sosialisasi kami dalam mensukseskan Pilkada tahun 2024. Ya, salah satunya hari ini adalah kami mengundang Bapak Ibu semuanya agar yang disampaikan Pak Ketua tadi terdiseminasi bagaimana masyarakat pesan-pesan atau kegiatan semua tahapan yang kami laksanakan itu sampai kepada masyarakat, dan informasi yang ada itu memang secara akurat itu sampai kepada seluruh elemen masyarakat. Dan kami sudah melaksanakan sosialisasi ini karena sosialisasi ini kita membuat beberapa segmen. Ya, salah satunya segmen keperempuanan, ya, segmen perempuan, dan juga nanti ada pemilih pemula. Bahkan kami juga ke kampus-kampus nantinya kepada adik-adik mahasiswa, yang mana kita ketahui bahwasanya pemilih waktu ketika pemilu tahun 2024 kemarin itu didominasi oleh adik-adik kaum Gen Z. Jadi kami juga berharap seluruh elemen masyarakat itu menjadi agen sosialisasi kami. Nah, Bapak Ibu sekalian, kami kemarin sudah meluncing atau meluncurkan maskot pilkada. Sekalipun ada masalah rumah tangga, sekalipun ada masalah keluarga, itu tidak boleh pisah. Jadi tetap harus dalam satu TPS yang sama. Termasuk mereka yang, tapi juga ini juga ini yang kemarin juga sejak awal sudah menjadi fokus perhatian kami. Jadi dalam proses pemetaan TPS ini pun kami sudah melakukan self assessment lah istilahnya. Jadi sudah melakukan deteksi dini, sudah melakukan pencermatan secara mandiri, analisis secara mandiri untuk menemukan apakah masih ada pemilih-pemilih satu kakak yang terkesan TPS, dan kemudian problem itu langsung kami selesaikan. Jadi pada saat nanti Pantarlih menerima data, insya Allah sudah tidak ada lagi pemilih dalam satu kakak yang terpisah TPS. Nah, hal baru lain yang juga muncul dalam proses pemutahiran data pemilih untuk Pilkada tahun 2024 adalah adanya penambahan Pantarlih untuk TPS dengan jumlah pemilih yang lebih dari 400 orang. Jadi kalau dulu baik pemilu maupun pilkada, terutama pilkada, kita ingat di tahun 2020 ketika itu pandemi dan jumlah pemilih paling banyak per TPS ada 500 orang. Dengan pertimbangan kita tetap harus menjaga mengantisipasi terjadinya kerumunan di TPS, sehingga pada saat itu jumlah pemilih per TPS paling banyak 500 orang saat pilkada tahun 2020. Pantarlihnya yang saat itu bekerja satu TPS tetap satu orang. Nah, untuk 2024 ini, untuk TPS dengan pemilih lebih dari 400 orang, maka kita merekrut 2 Pantarlih. Nah, karena itu kalau kawan-kawan Bapak Ibu semua mencermati yang tadi saya sampaikan, TPS-nya 3.304, Pantarlih yang akan direkrut sebanyak 5.906. Artinya lebih banyak Pantarlihnya. Nah, itu terjadi karena memang ada TPS kita yang jumlah pemilihnya lebih dari 400 orang. Kita mendapatkan satu Pantarlih saja. Kemudian ada 2.602 TPS yang jumlah pemilihnya lebih dari 400. Karena itu di sini kita menugaskan 2 Pantarlih. Karena itu total Pantarlih yang kita rekrut menjadi 5.906 orang. Nah, terakhir yang pertama terkait dengan tahapan coklit, ya kami berharap dukungan dari media untuk bisa ikut mengawal proses coklit, karena kegiatan coklit ini
memiliki posisi peran penting atau posisi yang sangat strategis dalam tahapan pemutahiran data pemilih. Jadi keakuratan data yang nanti akan kita hasilkan baik DPS maupun nanti menjadi DPT itu semua diawali dari proses coklit yang benar. Karena itu kami mohon atensi dari media terhadap tahapan coklit yang akan dilakukan, di mana dalam tahapan coklit ini nanti Pak Tarlih akan mendatangi rumah-rumah pemilih door to door untuk mengecek dan memastikan kesesuaian data yang sudah diturunkan untuk dikonfirmasi kebenarannya. Menggunakan tanda kenal atau ID. Mulai dari 27 Agustus sampai nanti dengan 29 Agustus, cuma 3 hari, 27, 28, 29. Itulah masa pendaftaran. Tentu masa 3 hari ini saya berharap teman-teman media juga nanti akan sering berkunjung ke kantor kami, kantor kita, KPU Provinsi Kepulauan Riau, karena itulah nanti persyaratan calon siapa-siapa yang akan mencalonkan diri. 27 Agustus sampai dengan 29 Agustus. Maka ketika sudah ditutup pendaftaran 29 Agustus, maka kami akan verifikasi calon yang mendaftar. Itu nanti akan kami mulai dari 29 Agustus sampai 21 September. Kami akan verifikasi baik dari segi jumlah dukungan dan persyaratan-persyaratan lain. Tentu juga nanti ini adalah masa-masa yang kami akan sering berkomunikasi dengan Bapak Ibu sekalian, karena kami akan sampaikan nanti secara transparan semua calon yang mendaftar dan apa-apa persyaratan dan apa kekurangan dan segala macam seperti itu. Ya, tolong nanti itu menjadi atensi kita bersama, karena memang kami butuh Bapak Ibu media, insan pers untuk mempublikasikan apa yang kami lakukan dalam proses pencalonan itu sendiri. Jadi biar transparan dan terbuka, akuntabilitasnya terjamin seperti itu. Lalu nanti tanggal 22 September 2024 kami akan tetapkan calon tetap. Artinya calon yang memenuhi syarat dan menjadi calon tetap. Maka setelah 22 September nanti dimulai dari 23 bukan ya, 23 September nanti kita akan 25 September kita akan kampanye nanti sampai 23 November. Itu juga Bu Kadip menjadi nanti yang akan membidang ini. Nanti ini selama lebih 59 hari. Jadi berkurang sedikit. Lakukan rapat pleno terbuka penetapan kursi dan calon terpilih setelah mendapatkan surat atau perintah dari KPU RI, dan jika itu sudah dilaksanakan nantinya, maka kami hanya akan menunggu data pendukung dari calon terpilih, yaitu tanda terima LHKPN sampai dengan 21 hari menjelang pelantikan. Jadi sampai 21 hari menjelang pelantikan kami akan tunggu. Jika 21 hari sebelum pelantikan masih ada yang belum menyerahkan tanda terima LHKPN, maka KPU Provinsi, KPU Kabupaten Kota akan merekomendasikan kepada caleg terpilih untuk tidak dilantik. Ini yang menentukan bukan KPU Provinsi, tapi ketentuan PKPU-nya. Ini sebagai bagian dari bagaimana KPU RI dalam hal ini selaku regulator mendorong terkait kepatuhan para calon legislatif terpilih ini untuk memenuhi kewajibannya melaporkan harta kekayaan awal menjabat, atau kemudian kalau yang terpilih kembali berarti meneruskan dari laporan-laporan sebelumnya. Demikian Bapak Ibu, Bapak.
Kendala apa aja yang terjadi di lapangan? Baik. akan bisa dipublikasi dan tetapnya yang ketiga apakah memang selama ini atau pada saat pemilu kemarin itu apakah memang ada keluarga yang terpisah TPS yang Bapak Ada satu lagi atau sementara Mau masuk nggak? Ya, karena sebetulnya baru dibuka pendaftarannya Oke, tanggal Pak. 13 sampai dengan tanggal 17 Juni adalah kira-kira mitigasi apa yang sudah dilakukan oleh KPU terkait dengan rekrutmen Pantarlih. Sehingga saya tidak yakin semua kita yang berada di sini paham. Sementara kita tidak mendapatkan apa makalah apa yang disampaikan Bapak Ibu yang ada di depan tadi, sehingga kami bisa memberikan bimtek terhadap KPPS dan turunan-turunan yang lain. Nah, cuma untuk sejauh ini yang belum kami hitung berapa nominal efisiensi yang nanti bisa dicapai dengan berkurangnya jumlah TPS dari yang direncanakan di awal. Tapi yang pasti nanti pada akhirnya tentu semua sisa anggaran yang tidak terserap karena efisiensi itu pasti nanti akan dikembalikan kepada daerah. Cuma itu nanti tentu di ujung. Kalau sekarang kami belum bisa bicara berapa fix angkanya karena tentu itu harus dihitung dan cukup rumit karena misalnya terkait dengan KPPS ada yang kalau dalam mekanisme penganggaran pilkada ada yang disebut dengan cost sharing, mekanisme cost sharing artinya berbagi beban. Jadi misalnya kalau di Kepri ini untuk honor ad hoc mulai PPK, PPS, KPPS sampai Pantarlih itu semua ada di provinsi, Pak. Jadi 53% anggaran pilkada yang ada di kami itu untuk membayar kawan-kawan yang ada di kecamatan, di kelurahan, di TPS, termasuk Pantarlih yang nanti akan kita rekrut. Nah, tapi ada juga yang menjadi beban kabupaten kota, itu yang istilahnya berbagi beban. Jadi misalnya untuk Pantarlih, untuk pengadaan rompinya, topinya, bimteknya, untuk ATK-nya, nah itu ada di kabupaten kota. Seperti tadi pendirian, kalau kami honor KPPS-nya, tapi untuk anggaran pendirian TPS-nya itu ada di kabupaten kota. Jadi kami nggak bisa hari ini bicara berapa nominal efisiensi karena itu harus dilihat secara holistik atau mencakup semuanya. Lebih karena ini sebenarnya memang lebih kepada pengawasan kan seperti itu. Nanti kami juga biasanya juga ya konten-konten dari kampanye itu kan nanti kita juga bersama dengan itu dengan komisi penyiaran ya dari segi kontennya, komisi perlindungan anak apakah itu nanti melibatkan anak-anak atau nanti komisi informasi apakah terbuka informasi atau ada unsur-unsur mengandung saran dan segala macam. Tapi kalau yang sekarang yang disampaikan Pak Saiful ini kan masih belum kampanye tadi lagi saya sampaikan sekarang ini kan belum masa kampanye. Kalau memanas di media sosial saya pikir itu adalah itulah pesta demokrasi sebenarnya. Kalau saya secara pribadi tidak menganggap itu sebagai sesuatu yang memanas, tetapi itu sebagai sesuatu ya kalau bahasa bahasa organisasi atau bahasa LSM pemantik aja sebenarnya kan, itu kan memunculkan kan ide-ide gitu. Lalu gimana respon dari para netizen atau masyarakat secara umum? Saya pikir itu kalau ada yang Di soal KPPS juga ada dua. Satu ada pemaksaan juga, sehingga kemudian KPPS-nya jiper, tidak begitulah rasanya. Jadi mayoritas adalah soal yang tidak memiliki hak. Mengapa? Karena kemarin skalanya adalah skala nasional dan mayoritas itu adalah yang bermasalah ketika pemilihan presiden. Jadi mereka yang berKTP di luar Kepri yang tidak sesuai dengan alamat TPS-nya itu memaksa masuk dan lolos. Ini program di PSU 2024 kemarin. Sehingga di Pilkada 2024 ini satu adalah juga tugas kami untuk meningkatkan soal kompetensi KPPS. Maka sebenarnya kami selalu berpesan KPPS yang keempat dan kelima
yang itu memfilter pemilih dari awal, kita harapkan berasal dari Pantarlih. Mengapa? Karena kemudian Pantarlih tahu betul TPS itu postur pemilihnya seperti apa, orang-orangnya seperti apa. Karena kemudian Pantarlih ini rata-rata dipilih yang bermukim di wilayah TPS-nya itu. Itu yang penekanan yang dari kami. Kedua adalah maka hari ini yang bisa memilih adalah yang berKTP KTP. Kemarin kami dapat pertanyaan dari mahasiswa Unpad. Ternyata ada salah satu mahasiswa itu dari Medan. Bagaimana kami memilih gubernur juga? Pulanglah ke Medan. Karena Anda tidak punya hak untuk memilih gubernur Kepri, karena Anda orang Medan. Sehingga ini adalah salah satu elemen yang kalau problem kemarin PSU itu adalah soal orang yang tidak memilih karena dia skala nasional, maka ini bisa kita tekan. Tetapi ada yang lain yang juga harus kita antisipasi soal kemudian orang yang di PK misalnya, di PK yang tidak sesuai dengan alamat TPS. Nah, ini juga harus diantisipasi. Artinya probability kemungkinan yang akan terjadi di TPS ini coba kita jadikan inventarisir. Pak Amri udah Pak? Udah. Nggak ada makan apa tadi. Yang menyampaikan ketika ada pertanyaan seperti ini, pertama Demokrat itu sudah sampaikan atas nama Sumali. Yang kedua PAN atas nama Edward Brando dan Dai Amri dari Dapil Natuna. Kalau Edward Brando Dapil Batam, kalau Sumali Dapil Batam. Inilah 3 orang yang sudah melaporkan anggota DPRD Provinsi Kepulauan Riau. Tentu ya yang terpilih ya, iya dong, terpilih dong kan. Kalau yang nggak terpilih kan nggak perlu kita urusin sekarang kan. Yang terpilih yang akan dilantik nanti September. Artinya memang ini masih panjang waktu. Jadi LHKPN yang akan disampaikan ke KPU atau ke KPK nanti itu minimal 21 hari sebelum pelantikan. Itulah kewajiban mereka. Jika mereka tidak menyampaikan 21 hari sebelum, maka yang bersangkutan tidak dilantik sebagai anggota DPRD terpilih. Hukumannya berat, tapi mereka sudah guru. Tapi silakan teman-teman media, silakan kami terus dipantau sehingga ini menjadi dasar kami untuk mendesak partai politik itu sesegera mungkin. Jadi jangan di last minute di 21 hari sebelum pelantikan seperti itu. Kalau kami runut pelantikan itu kalau tidak salah 1 September, berarti kan minimal mereka harus menyampaikan itu di tanggal paling lambat sudah harus disampaikan di awal Agustus. Kan masih ada waktu 2 bulan lagi lah. Tapi memang kami sedang lagi berproses juga, sedang kami minta dan memang sedang lagi diproses. Teman sebagai penerus informasi segala aktivitas yang dilakukan oleh KPU. Kedua, teman-teman juga terlibat dalam sosialisasi menyampaikan informasi pada masyarakat. Yang penting adalah bagaimana menjadi pemilih, terdaftar sebagai pemilih, bagaimana kemudian juga tahu kapan hari pencoblosannya. Dan tentu yang paling penting adalah fungsi kontrol pada penyelenggara pemilu. Media dapat memberikan masukan, kritikan kepada KPU dan ini bagian yang kami harapkan. Dan secara keseluruhan tentu ujungnya adalah bagaimana pilkada ini berjalan dengan sangat baik, bermartabat, dan kemudian partisipasi masyarakat juga sangat tinggi. Untuk tahapan yang secara singkat aja Bang, tahapan yang terdekat ini apa? Ya, terdekat ini kita akan melakukan pemutahiran daftar pemilih di tanggal 24 Juni sampai 25 Juli. Kemudian nanti ada pendaftaran pasangan calon dan baik gubernur, bupati maupun wali kota. Dan ini dipastikan seluruh pasangan calon berasal dari partai politik dikarenakan tidak ada pasangan calon dari jalur perseorangan. Dan kemudian dilanjutkan dengan kampanye selama 59 hari sampai dengan tanggal 23 November, 27 November pencoblosan, dan 27 November sampai 16 Desember adalah penghitungan suara dan rekapitulasi. Ada pesan khusus untuk masyarakat? Datang ke TPS diawali dengan terdaftar sebagai pemilih yang akan segera dimutakhirkan di masing-masing wilayah RT RW, dan ada sekitar 3.304 TPS yang akan dimutakhirkan. Dan tentu masyarakat juga harus cerdas memilih siapa calon-calon kepala daerah yang akan dipilih berdasarkan visi, misi, dan rekam jejak yang
ditawarkan oleh masing-masing pasangan calon nanti. Rencanakan ada 3.304 TPS, tentu dampaknya adalah pertama soal efisiensi anggaran, bahwa kemudian jumlah KPPS yang diperlukan itu juga akan mengalami penurunan, dan tentu efisiensi ini akan berimbas pada ujungnya nanti tentu pengembalian sisa anggaran yang telah disiapkan oleh pemerintah provinsi kepada kami di akhir dari seluruh tahapan itu nanti. Nah, memang satu TPS hari ini maksimal adalah 600 pemilih, tetapi sekali lagi bahwa itu tidak bisa dilakukan jika memperhatikan kondisi geografis. Maka kemudian masih ada TPS yang pemilihnya di bawah 100 masih ada, karena dia berada dalam satu pulau misalnya, atau kemudian dia berbeda pulau dan sebagainya, jadi masih tetap ada. Tapi kemudian di daerah perkotaan dan seterusnya yang memang bisa digabungkan, kita akan maksimalkan jumlahnya maksimal 600. Kepala daerah adalah ketika sedang melakukan pendaftaran, sudah melakukan pendaftaran ke KPU tanggal 27 sampai 29. Hari ini kami belum melihat sebagai calon kepala daerah. Oleh karena itu, apa yang kemudian muncul hari ini di masyarakat dan sebagainya, itu adalah bagian mungkin dari sosialisasi yang dilakukan oleh masing-masing pihak untuk menyampaikan keinginannya untuk maju dalam pilkada. Tetapi yang disebut sebagai calon adalah ketika setelah melakukan pendaftaran kepada KPU. Nah, dalam konteks itu ya bisa dikatakan ini adalah media sosialisasi dari masing-masing ya untuk menyampaikan kepada publik kemungkinan akan maju sebagai calon kepala daerah. Kira-kira begitu.